Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup untuk pembelajaran yang kelima. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Oke, mari kita langsung saja belajar bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama ada anak yang sedang bermain. Yang kedua ada anak yang mau makan dan mencuci tangan. Yang ketiga mereka makan bersama-sama. Sedangkan gambar yang keempat ada yang sakit, kemudian ada yang menjenguknya. Oke, mari kita buat ya ceritanya. Kalau versi Mas Yas seperti ini. Nomor 1. Di siang hari, Edo, Rifan, Sydney, dan Rico sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Saat bermain pasir, Edo menemukan cacing dan mengambilnya untuk dijadikan mainan. Yang nomor 2, setelah itu mereka akan makan siang. Rifan, Sydney, dan Rico mencuci tangan mereka terlebih dahulu, sementara Edo tidak mau mencuci tangannya. Gambar yang ketiga, setelah itu mereka makan bersama dengan lahapnya. Tanpa Edo menikmati makanannya sampai ia merasa kenyang. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Selang beberapa waktu, Edo merasa badannya sakit, jadi temannya mengantar Edo untuk pulang. Nah, ini adalah versi saya. Sekarang buatlah cerita menurut versi kalian ya. Selamat membuat cerita. Nah, jadi kalau berdasarkan cerita yang kita buat, amanat dari cerita gambar ini adalah kita harus selalu menjaga kebersihan. Oke, lanjut adik-adik. Ayo bercerita aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi oleh lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila Pancasila. Sila pertama Pancasila, yaitu apa adik-adik? Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan.
Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, berdasarkan gambar ini, kemudian yang baru saja saya jelaskan, sekarang coba tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan kepada teman-temanmu. Misalkan ini, nah, kebiasaan saya sebelum makan mencuci tangan, berdoa, mengambil makanan terdekat, mengambil makanan secukupnya, dan menghabiskan makanan. Begitu ya adik-adik. Oke, lanjut. Ayo berlatih. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sapi yang sedang diperah, kemudian diolah menjadi susu. Susu dalam kemasan kotak, dan di situ ada juga peternakan sapi. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, perusahaan A mampu menghasilkan susu kemasan tiap bulannya sejumlah 1.200 kotak. Perusahaan B tiap bulannya mampu menghasilkan susu kemasan sejumlah 3.000 kotak. Perusahaan C tiap bulannya mampu menghasilkan susu kemasan sejumlah 4.800 kotak. Selanjutnya, perusahaan D tiap bulannya dapat menghasilkan susu kemasan sejumlah 3.250 kotak. Sedangkan perusahaan E tiap bulannya mampu menghasilkan susu kotak sejumlah 2.200 kotak. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ayo, yang mana dan gimana caranya? Caranya adalah kalian lihat dulu angka-angkanya, khususnya angka ribuannya. Kita lihat perusahaan A angka ribuannya 1, perusahaan B angka ribuannya 3, perusahaan C angka ribuannya 4, perusahaan D angka ribuannya 3, dan perusahaan E angka ribuannya adalah 2. Jika ditanya paling banyak, berarti kita pilih yang angka ribuannya paling besar. Ayo, yang mana? Jawabannya adalah perusahaan C, karena jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya sejumlah 4.800 kotak. Sedangkan jika ditanya manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan, berarti caranya yaitu kita cari ribuannya yang paling terkecil. Nah, di situ angka ribuannya ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 3, dan ada yang 2. Berarti kita pilih yang paling sedikit, yakni ribuannya yang berangka 1, yakni perusahaan A dengan jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya sejumlah 1.200 kotak. Begitu ya adik-adik caranya. Nah, kemudian jika ditanya seperti ini, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan.
Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Oke, begitu ya caranya. Jadi, kalau ditanya berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D, berarti kita tulis dulu angkanya. Yang pertama 1200, kemudian yang bawahnya 3250. Kita tulis yang paling atas 1200, bawahnya 3250. Kita tulis susun dan sejajar ya, seperti contoh ini angka yang saya tulis yang berwarna merah. Nah, kemudian kasih tanda garis, kemudian tanda tambah. Kita jumlah ya. Yang pertama satuannya dulu, yaitu 0 dengan 0. Setelah itu 0 ditambah 5, yaitu yang puluhannya. Kemudian ganti yang ratusan, yakni 2 dan 2. Setelah itu ganti yang ribuannya. Kita jumlah 1 ditambah 3. Kalau sudah, hasilnya seperti ini adik-adik, 4450. Ingat, cara menjumlahkannya itu harus sejajar dan sesuai dengan letak bilangannya. Dimulai dari yang satuan, kemudian puluhan, kemudian ratusan, dan yang terakhir ribuan. Berarti 1200 ditambah 3250 sama dengan 4450. Sehingga kalau ditanya berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D, jawabannya adalah 4450. Seperti itu ya adik-adik. Nah, ini Mas Yas kasih soal seperti caranya seperti yang baru saja dijelaskan. Selesaikan soal-soal berikut ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Berarti caranya itu 1200 ditambah 3000. Kalau yang nomor 2, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Berarti caranya itu 3000. Kita lihat tabel ini, perusahaan B 3000, sedangkan yang E 2200. Berarti 3000 ditambah 2200. Untuk yang ketiga, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Berarti kita lihat tabelnya dulu. Perusahaan A 1200, perusahaan E 2200. Berarti 1200 ditambah 2200. Yang keempat, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Caranya berarti itu kita lihat tabelnya, perusahaan B 3000, perusahaan C 4800. Berarti 3000 ditambah 4800. Kemudian soal yang kelima, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Caranya kita lihat tabel ya. Perusahaan A 1200 kotak, perusahaan C 4800 kotak. Jadi 1200 ditambah 4800. Cara pengerjaannya sama ya dengan yang tadi yang sudah dijelaskan, dengan cara dijumlah. Kemudian penjumlahannya dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah serta meletakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu dijumlahkan sesuai kelompoknya. Oke, demikian pembelajaran pada kali ini.
Terima kasih. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe serta like dan komen di setiap video pembelajaran ya. Boleh juga kalian share ke teman saudara yang membutuhkan, supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.